Ramah, cantik, dan energik. Yuhu! Di kalangan cewek-cewek zaman now, pasti kalian udah gak asing lagi dengan sosok yang satu ini, Lizzy Farah, atau dikenal dengan panggilan Kak Icil. Memiliki talent makeup, Lizzy Farah memang dikenal sebagai beauty vlogger dengan berbagai hasil makeup yang kece abis. Karena kecintaannya dengan makeup pula, menjadi awal perjalanan Kak Icil untuk memproduksi berbagai produk makeup seperti saat ini. Nah, kira-kira seperti apa sih guys perjalanan Kak Icil dan kiat-kiat suksesnya? Cus, kita kenalan yuk! Mengawali karir sebagai karyawan brand makeup pada 2019 adalah langkah pertama Lizzy Farah. Kemudian pada tahun 2011, ia mengambil keputusan untuk keluar dan mencoba peruntungan sebagai makeup artist dan beauty vlogger. Karena banyak mencuri perhatian, pada tahun 2015 timbullah ide untuk membuat bisnis yang masih berhubungan dengan makeup. Setelah yakin dengan pilihannya, tahun 2016 ia meluncurkan usaha beauty space yang dikelola hanya dengan 4 orang karyawan. Seiring berjalannya waktu, hingga saat ini, usaha miliknya berkembang dan bertambah menjadi 6 beauty space yang tersebar di beberapa kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta. Setidaknya ada 68 produk yang diproduksi sendiri dan mengusung brand lokal dengan total karyawan mencapai 60 orang. Ini sih patut banget dicontoh ya guys. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau bahasa Sundanya sih, there is a will, there is a way. Asik! Sekarang itu di dunia era sosial media yang sangat open ini, ada positif dan negatifnya. Negatifnya adalah kita ini sebagai generasi milenial atau Gen Z itu sudah tersaring, jadi kita lihatnya yang bagus-bagusnya aja. Dan itu membuat kita tuh cenderung untuk membandingkan dengan orang tersebut. Kita cenderung kan membandingkan orang yang lebih tinggi. Kalau kita nggak akan membandingkan orang yang lebih rendah. Dan itu yang membuat kita kadang-kadang tidak puas dengan diri sendiri, merasa minder, merasa insecure, merasa kok gue nggak secantik dia, kok gue nggak sepinter dia, kok gue nggak sebagus dia, nggak sesukses dia. Bener tuh kata Kak Icil guys, hari gini masih insecure sama diri sendiri? Please deh, jangan ya guys. Selama kalian merasa ada potensi, terus gali dan kembangin lagi guys. Oh ya guys, salah satu style makeup ala Lizzy Farah yang banyak digandrungi saat ini yaitu gradasi lipstick atau dikenal dengan istilah ombre. Ombre adalah tren makeup Korea yang populer hingga saat ini. Teknik ombre yaitu bereksperimen menggunakan lipstick. Selain ringan, bibir ombre juga memberi kesan fresh yang natural dan summery. Teknik untuk membuat bibir ombre ada beberapa poin yang harus diperhatiin guys. Pertama, tekstur lipstick yang dipakai. Lipstick yang baik untuk menciptakan bibir ombre yaitu yang memiliki tekstur creamy dan konsisten. Kedua, ketika membuat bibir ombre, warna yang terlihat harus bergradasi lembut tanpa terlihat belang. Karena itu, pastikan bibir kalian udah rata. Ketiga, ratakan lipstick menggunakan jari. Kemudian tepuk-tepuk dengan lembut untuk membuat hasil ombre lebih natural dan gradasinya lebih jadi. Nah, kali ini aku akan membagi ke kalian tips bagaimana cara membuat lipstick gradasi. Sebenarnya lipstick gradasi ini adalah warna-warna yang sering banget aku pakai dan aku sering banget dapat pertanyaan, aku tuh pakai lipstick warna apa aja sih untuk membuat ombre kayak gitu. Nah, biasanya aku tuh pakai 4 warna ini. Jadi ada 3 warna lip coat, 1 warna lip glaze dan 1 warna lip bullet. Jadi yang pertama, aku akan pakai warna Butterfudge. Butterfudge ini adalah warna termuda dan paling sering dipakai orang untuk membuat ombre. Ini warna pertama. Caranya adalah yang pertama, aku akan pakai warna Butterfudge ini di seluruh bibir aku sebagai base color untuk membuat ombre. Habis pakai Butterfudge warna yang dasar, warna kedua yang biasa aku pakai adalah warna favorit aku atau warna favorit semua orang, yaitu Pumpkin Sorbet. Pumpkin Sorbet ini adalah warna lip coat BLP yang paling oranye. Dan lip coat Pumpkin Sorbet ini akan aku pakai di bagian tengah aja. Jadi aku akan pakai kayak gini. Sebenarnya sih kalau kalian mau stop sampai di sini cukup, tapi aku tuh sukanya ekstra. Jadi biasanya aku akan tambahin 1 warna lagi nih, yaitu warna lip bullet yang licorice. Jadi lip bullet licorice ini adalah warna yang paling tua dari koleksi lip bulletnya BLP, dan aku akan pakai ini hanya di bagian dalam saja. Jadi di dalamnya si Pumpkin Sorbet yang oranye tadi. Aku akan pakai bagian ini di dalam. Terakhir yang aku lakukan adalah aku suka pakai lip glaze. Jadi lip glaze ini adalah lip glossnya BLP. Jadi aku akan pakai lip glaze BLP yang warnanya sparkling rose yang agak bening tapi ada glitternya sedikit. Itu cuman di bagian tengah aja. Ini kayak gini nih. Gimana guys? Cocok kan? Well, itu dia guys, perjalanan karir Kak Icil. Semoga menginspirasi yes.
Abis makan kenyang, siap-siap berangkat lagi dong. Pesawat ala tahu nggak sih, udah mau lepas landas tuh. Tapi ada yang tahu nggak sih, ini termasuk jenis pesawat apa coba? Yaps, Boeing 737 seri 400 guys. Pesawat dengan ukuran panjang 20 cm ini spesial buat kamu. Hampir semua jenis pesawat ada di sini ya guys. Ada Hercules, Jupiter, Boeing 737 seri 800, Boeing 737 seri 200, pesawat tempur Sukhoi F-16, Pilatus, dan masih banyak stok replika pesawat lainnya guys. Lokasinya di Desa Bebekan, Mulyodadi, Bantul, Yogyakarta. Kenalin nih, Pak Bambang yang udah bikin pesawat dari tahun 1992. Wih, lama juga ya guys. Ya, lagian proses bikinnya juga lama guys. Nggak bisa instan. Untuk dapat hasil yang sempurna, satu replika pesawat membutuhkan waktu 3-5 hari pengerjaan. Bahan baku miniatur pesawat ini adalah fiber guys. Oke, kita mulai dari bahan dasar dan perlengkapannya ya guys. Talek atau biasa disebut bedak, resin, dan katalis. Untuk cetakan pesawat terbuat dari silikon. Talek dan resin dicampur jadi satu sampai mengental. Ya, mirip jadi kayak bikin adonan semen gitu guys. Setelah kental dan merata, tambahkan katalis. Perbandingannya kira-kira 1:10 tuh. Katalis fungsinya sebagai pengeras adonan. Mencetak dengan cetakan yang terbuat dari silikon ini membuatnya lebih cepat kering guys. Tunggu beberapa jam sampai pesawat terbentuk. Eits, masih belum selesai guys. Masih panjang dan lama. Karena setelah ini, miniatur harus dihaluskan. Bagian yang rusak ditambal dan permukaan yang kasar dihaluskan. Lanjut mengaplasnya supaya halus deh. Proses menghaluskannya nggak cukup sekali, tapi sampai 2 kali tuh. Setelah bentuknya sesuai, lanjut menempul dan mengecat guys. Warna disesuaikan dengan jenis pesawatnya. Masih belum finishing loh ini. Selain butuh keahlian dan keterampilan khusus, ternyata kecermatan jadi bagian penting. Karena replika pesawat ini dibuat semirip mungkin dengan pesawat aslinya guys. So, perlu memperhatikan setiap bentuk bagian. Mulai dari kepala, sayap, ukuran mesin, dan skala perbandingan. Masih ada tahapan menempel stiker. Jumlah jendela yang ada di sisi pesawatnya juga jumlahnya sesuai loh. Mantul. Oh ya guys, replika dan miniatur itu hampir sama. Keduanya adalah teknik membuat benda dengan ukuran yang lebih kecil. Tentunya dengan menggunakan skala perhitungan yang sesuai. Biasanya ukuran replika lebih besar dari miniatur. Replika dibuat sama persis dengan bentuk barang aslinya guys. Guys, cari yang enak-enak yuk. Di Bogor, Jawa Barat, di resto baru yang lagi hits banget loh. Lokasinya di Cisarua, Bogor. Resto yang jaraknya tak jauh dari Taman Safari ini memiliki konsep yang cukup unik loh. Begitu masuk, kamu akan langsung melihat bangunan 3 lantai yang berada di tengah area yang serba hijau. Di lantai bawah, suasana kafe yang nyaman dengan kaca transparan, jadi kamu bisa leluasa melihat panorama yang ada di luar. Di lantai 2, kurang lebih hampir sama, hanya saja dengan nuansa yang lebih privat. Di lantai 3, nuansa garden akan lebih terasa ya guys. Ada banyak dekorasi dan tanaman yang menyegarkan mata. Belum lagi, tidak ada dinding ataupun kaca yang membatasinya. Kamu lebih leluasa menghirup udara segar di sana. Tapi, dari semua itu, yang paling diincar adalah spot ini nih guys. Kolam yang ada di belakangnya. Yap, soalnya kamu bisa memilih tempat duduk yang ada di tengah kolam bersih tuh. Ada 3 titik yang bisa kamu duduki di tengah kolam ini. 2 titik yang lebih kecil berada di kanan dan kiri. Dan ada 1 spot yang lebih besar berada di tengah-tengah kolam. Soal makanan, ada banyak banget jenis makanan di sini yang bisa kamu pilih. Mulai dari lokal sampai western. Salah satu yang paling favorit adalah pizza Americano ini. Ayo, siapa yang suka makan pizza? Udah pada tahu dong kalau pizza itu asalnya dari Italia, tapi kebanyakan yang beredar di Indonesia adalah yang mendapat pengaruh dari Amerika seperti ini loh. Emang apa sih bedanya? Ada yang tahu nggak tuh? Dari bahan adonan sama, cara membuatnya juga sama. Kalau topping sih tergantung selera. Nah, yang paling membedakan adalah ketebalan rotinya tuh. Untuk pizza-pizza dari Italia, rotinya biasanya lebih tipis dengan teksturnya lebih garing. Sedangkan pizza Americano seperti ini, rotinya jauh lebih tebal ya guys.
Teksturnya juga jauh lebih empuk tuh. Orang Indonesia yang sangat fanatik terhadap nasi, ya jelas lebih cocok dengan pizza yang lebih tebal lah. Makanya pizza Americano ini banyak beredar di sini. Hahaha. Untuk toppingnya, gak usah macam-macam ya guys. Biasanya hanya menggunakan saus tomat, beef, jamur, paprika, dan bawang bombay. Selain pizza, kamu juga bisa cobain Alfredo pasta ini nih guys. Alfredo adalah salah satu dari 6 saus pasta yang paling sering dijumpai di resto-resto, terutama resto yang menyediakan makanan Italia. Jadi pasta itu bukan hanya bolognese dan carbonara aja ya guys. Saus Alfredo adalah saus yang memiliki sifat dasar creamy. Soalnya, bahan utamanya adalah butter dan krim kental. Selain itu, bahan-bahan lain penambah cita rasa juga bisa dimasukkan, seperti bawang putih, bawang bombay, dan beberapa jenis daging dan jamur. Setelah pasta masuk, tambahkan juga dengan kacang polong. Setelah jadi, syarat wajib Alfredo pasta selain sausnya yang creamy adalah penambahan keju parmesan seperti ini. Baru deh dikasih roti sebagai hidangan tambahannya. Oh ya guys, pasta yang paling sering disajikan dengan saus Alfredo adalah pasta fettuccine yang memiliki bentuk lebih lurus dan pipih. Gimana? Makan sambil berada di tengah kolam seperti ini menambah selera kamu kan? Suasananya jadi makin tenang kalau kita ngadem di dalam rumah yang udah dihias dengan konsep Zen Garden atau tanaman Zen ala negeri Sakura. Gimana guys? Makin betah kan lihat yang hijau-hijau? Kamu tahu nggak sih? Zen Garden didesain sebagai taman yang punya fungsi untuk relaksasi sampai meditasi di dalam area rumah. Berbeda dengan jenis taman lainnya, Zen Garden lebih menonjolkan elemen pengisi tamannya yang didominasi oleh batu alam, kerikil, dan pasir. Susunan batu koral, kerikil, dan pasir pada permukaannya dibuat pola yang mirip dengan gelombang air yang menjadi simbol lautan. Sedangkan bebatuan yang ditemui lumut, rumput, semak, dan pohon bonsai menjadi simbol daratan atau pulau. Gimana nggak adem guys? Nyaman dan jadi tenang ya. Oh iya, satu lagi yang perlu diperhatikan nih guys. Biasanya dalam Zen Garden, kita haram hukumnya untuk menapakkan kaki selain di area batu pijakan. Tujuannya demi menjaga keharmonisan dan nilai estetika dari si taman Zen ini. Mantul banget. Ini loh guys, yang bikin aku makin cinta sama TGS. Karena nggak cuma bawa aku ke tempat-tempat kece aja, tapi juga kenyang dengan segala menu makanan yang punya kualitas oke. Kayak hidangan sushi asli Jepang ini yang disajikan dalam kotak bambu atau biasa disebut dengan masu. Bingung kan mau makan yang mana? Kalau disuruh milih, Kojib juga bingung nih, mau mulai dari yang mana duluan? Mulai dari masu sushi dengan unagi yang disajikan dengan saus kabayaki yang punya rasa gurih, sampai masu sushi dengan tempura saus yang nikmat banget kalau dicampur pakai saus yang sedikit manis. 6 kotak masu ini bisa Kojib habisin sendiri loh guys. Biar kenyangnya makin pas, jangan lupa guys, santap juga dessert berupa cream roll yang super manis. For your info nih guys, sushi merupakan makanan khas asal Jepang yang terdiri dari nasi yang dibentuk bersama lauk berupa makanan laut, daging, dan sayuran. Dalam perkembangannya, sushi semakin populer dan tampil dengan berbagai bentuk untuk menarik penikmat sushi di seluruh dunia. Misalnya aja dengan menyajikan sushi di dalam kotak saji masu yang di negara Jepang merupakan tempat untuk menyajikan minuman sake. Masu sushi ini hampir mirip dengan bento ya guys. Bedanya, kalau bento ukurannya lebih besar sehingga banyak komponen makanan yang bisa dimasukkan dalam satu kotak besar. Soal komposisi isian, dalam tiap satu masu juga beda-beda guys. Yang jelas, masih mengadaptasi isian dalam bento. Dengan jumlah nasi sekitar 50% dari tempat dan sisanya terdiri dari lauk protein atau sayur. Mantul! Guys, kalian yang doyan minum susu pasti pada belum tahu kan kalau kebutuhan susu di Indonesia 80%-nya masih impor guys. Makanya harga susu lumayan mahal di sini. Kali ini, Kak Aryo dan Nadia
sedang berada di kawasan Cibubur untuk belajar memerah susu sapi sama Pak Rahmat. Nah guys, sekarang saya sudah bersama Bapak Rahmat. Bapak Rahmat ini adalah petani peternak sapi perah ya Pak, dari Jakarta ya? Iya. Oke, ini cukup menarik nih Pak. Kenapa sekarang ngebentuk adinya peternakan seperti ini Pak? Peternakan ini saya bentuk atau dengan nama Cibugari ya. Cibugari ini kepanjangannya Cibubur Garden Dairy. Oke. Nah, kita bermaksud untuk melestarikan budaya ternak sapi perah masyarakat Betawi Jakarta. Oke. Misinya sebenarnya apa nih Pak? Misinya agar peternak sapi perah di sini di Jakarta ini lestari adanya, eksis adanya, ya, kemudian juga dapat berkembang di seluruh Indonesia. Maka dari itu kita buatlah suatu pengenalan anak-anak didik ya, dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Mereka melihat langsung realitas alam peternakan sapi perahnya. Itulah edukasi yang kita suguhkan di sini. Oke. Tapi untuk apa Pak sebenarnya Pak? Apakah misalnya ke depannya pengen ada penerus baru kah atau seperti apa? Ya, kita akan membangun suatu generasi dengan mewarnai memori otak kecil anak-anak generasi bangsa ke depan. Itu melihat langsung realitas kandang sapinya, bersentuhan, berinteraksi ya, betul, dengan realitas kandang sapi perah yang sesungguhnya. Nah kita mau coba langsung aja Pak merasa? Boleh. Kita coba sentuhan. Ini alat-alatnya ya? Ini alat-alatnya ya betul. Nah dia harus bantu nih berarti nih. Boleh. Apa Nadia dulu yang pertama? Boleh. Boleh. Ayo. Jadi kita langsung menuju ke sapinya sebelah sini. Sini Pak. Iya, tidak apa-apa, sapinya baik. Jadi sebelum pemerahan, pemerahan itu ada jam-jam khususnya, yaitu pagi hari jam 4 pagi sampai jam 6 pagi. Sore itu dari jam 14 ya. 14 sampai jam 15. Ini kalau misalnya sapi yang bisa diperah itu, apakah seluruh sapi atau ada jenis tertentu nih Pak? Sapi perah itu yang jelas yang betina ya, itu yang bisa diperah. Oke. Jadi sebuah sapi itu bisa diperah dan memproduksi susu, cuman memang kuantitinya yang beda. Kalau setelah sapi perah ini kuantiti susunya lebih banyak dibandingkan sapi-sapi potong ya, sapi-sapi yang jenis lainnya. Mas dibantuin ya. Jadi ini bahan makanannya apa aja sih Mas di sini? Jagung. Oh ini difermentasi ya? Ternyata lumayan berat nih. Nah sekarang kita mau ngasih makan ini Pak. Ini makanan itu apa aja sih sebenarnya? Ini daun jagung yang sudah difermentasi. Kalau ini rumput ya, rumput gajah ya. Oh, rumput gajah. Pink grass. Nah ini yang masih belum difermentasi, masih natural ya. Kalau makanannya sehat, pasti badan jadi sehat kan? Begitu juga sapi guys. Untuk pakan sapi perahnya, Pak Rahmat memberikan daun jagung yang sudah difermentasi dan rumput gajah. Pemberian pakan 2 kali dalam sehari ini yang nantinya akan mempengaruhi kualitas susunya guys. Jadi setelah sapi-sapi ini berumur 3-4 tahun, mereka dikawinkan. Setelah itu, barulah mereka bisa memproduksi susu sendiri. Oh iya guys, sapi-sapi di peternakan Pak Rahmat ini bisa menghasilkan 200 liter susu dalam sehari loh. Tahun untuk bisa memproduksi susunya. Jadi 3 tahun dia sudah kita kawinkan ya. Kemudian dia bunting atau hamil sampai 9 bulan dia melahirkan, baru dia produksi susunya di umur 4 tahun. Ini Pak, produksinya sebanyak apa sih yang ada di Cibugari ini? Kalau Cibugari ini tergantung dari induk-induk sapi ya. Ya, nah ini kan kita kandang pembibitan ya, anak-anak dari balita, ada kandang darahnya, sapi betina darah. Nah, kalau yang produksinya cuma ada misalnya 20 ekor ya, dikalikan 10 liter per hari, itu kurang lebihnya 200 liter per harinya. 200 liter per harinya lumayan banyak dong, Pak. Iya. Betul, karena sebenarnya kalau kita ngelihat di Australia sana, produksinya tuh udah banyak banget, dan di Indonesia tuh sampai dengan saat ini produksinya masih belum sebanyak dari negara luar. Jadi sampai sekarang kita masih butuh adanya impor dari luar juga. Kan cukup disayangkan ya, padahal sebenarnya kita punya banyak banget
yang bisa kita kembangkan di dalam negeri sendiri. Termasuk yang sekarang ada di Cibugari ini sendiri, gitu. Ini enak banget stroberinya. Pokoknya harus bawa semuanya. Ini Nadia yang tadi kita perah susunya. Wah. Ini yang plain rasanya, silakan dicoba. Mas Arti ya Pak ya? Silakan. Kamu kan Ini dulu yang pengen plain. banget pengen seger tuh. Nah, ini yang segar bagus banget buat kulit wanita. Oh. Gimana tuh Nat rasanya? Seger banget sih ini. Seger banget. Gurih. Seger dan gak amis ya Pak ya? Ternyata susu asli itu gak seamis yang aku pikirin gitu loh Aryo. Masih enak sih. Ini Oh ya guys, kalau menurut Pak Rahmat, manfaat minum susu murni kayak Nadia gini bisa membersihkan paru-paru dari setiap racun yang bisa menimbulkan penyakit. Selain itu, bisa mempercantik kulit juga guys. Kalau menurut pakar kesehatan, susu murni juga berguna untuk menjaga kesehatan jantung, mata, membentuk otot, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Boleh juga nih, buat yang udah mulai aktivitas lagi di masa new normal, kalian bisa menjadikan susu sebagai suplemen tambahan untuk menjaga imunitas tubuh. Oke, ini kan ada strawberry nih Pak. Ternyata ada yogurtnya, ada rasa melon, ada rasa coklat juga. Ini sebenarnya rasanya ada di belakang semua ya? Iya, ada semua. Oke, kalau gitu aku mau 2. Oh enggak, aku mau borong semua boleh ya Pak? Oh, silakan sekali. Berarti Boleh. langsung aku sikat semua yang ada di belakang Pak. Silakan Oke. Nadia. Udah gak kuat nih. Rasa coklat jangan lupa ya. Aku mau rasa coklat, rasa melon, rasa leci tadi Yogurt ada. yang paling penting yogurt. Jangan Iya, lupa bener. susu plainnya juga. Bagus buat kamu loh. Wah dia serakah banget Pak, makin saya Pak. Emang gitu kadang-kadang. Kita doain aja. Diborong aja semuanya. Boleh? Yaudah yuk. Udah, sekarang yuk. Oke. Ya. Oke, pokoknya aku mau rasa melon, rasa leci, udah gitu tadi ada susunya juga. Oh, karena ternyata sebenarnya ada di sini itu jenisnya banyak banget. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak yang kurang begitu suka sama susu sapi, kita punya ada jenisnya, ada yogurt, kemudian juga ada stick yogurt juga, kemudian ada juga keju kalau nggak salah. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Jadi banyak pilihan yang ada di sini. Nat, kamu, Masya Allah banyak banget. Ini beda-beda buat orang rumah juga Aryo. Kamu jangan pelit buat mami, buat papi. Bukan gitu, kamu mau jualan apa gimana? Kita harus beli sendiri. Kasihan susunya. Kita harus mendukung karya Indonesia. Tapi abis ini sapinya diperah lagi loh, kasihan loh. Iya nggak apa-apa, Aryo itu udah kerjaannya bapak.